Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan teori sewa lahan. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Najila Zahra. Yang kedua, Hendra Ibrahim. Dan yang ketiga, Nurholisatul Rohaitul Jannah. Kelompok kami di sini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, landasan hukum sewa lahan. Yang kedua, teori sewa lahan menurut mazhab fisiokratik. Yang ketiga, teori sewa lahan menurut mazhab klasik. Dan yang keempat, teori sewa lahan sekarang. Bisa kita ketahui sekarang, banyak masyarakat yang masih keliru tentang pengertian lahan dan tanah. Akan saya jelaskan pengertian tanah. Pengertian lahan. Lahan adalah suatu bidang di permukaan bumi yang mencakup semua sumber dayanya yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan tanah adalah lapisan bumi yang terdiri dari humus, mineral, dan bahan organik lainnya. Lalu pengertian dari sewa lahan adalah harga atas jasa tanah yang dihasilkan oleh lahan selama satu periode tertentu. Sehingga suatu sewa lahan memiliki 2 dimensi pengukuran, yaitu waktu dan unit. Lalu ada landasan hukum sewa lahan. Ketentuan mengenai hak sewa tanah untuk bangunan diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pokok Agraria, dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 44 dan pasal 45. Pasal 44 berisi ketentuan seseorang atau suatu benda hukum mempunyai hak sewa tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Lalu ada pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Lalu ada perjanjian sewa tanah. Yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Lalu selanjutnya ada pasal 45 berisi ketentuan bahwa yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Selanjutnya ada teori sewa lahan menurut mazhab fisiokratik. Pemikiran tentang sewa lahan sebenarnya telah mulai pada zaman praklasik, yaitu pada mazhab fisiokratik yang merupakan tahap pendahulu bagi mazhab klasik. Kaum fisiokratik kembali pada ajaran tradisional bahwa semua kekayaan berasal dari tanah. Hanya tanah yang dapat memberikan hasil melalui apa yang ditanam di dalamnya. Jadi, surplus satu-satunya itu berasal dari tanah. Lalu ada tokoh penganut ajaran fisiokratik yaitu Francois Quesnay. Ia menganggap tanah sebagai satu-satunya sumber pendapatan dan kekayaan. Quesnay menjelaskan bahwa produk neto atau produk bersih bersumber semata-mata pada sektor pertanian. Tokoh lainnya dalam fisiokratik yaitu Baron Jacques Turgot. Dia mempunyai pemikiran yang dijelaskan dalam buku Quesnay. Ia berpendapat bahwa produk bersih yang diciptakan oleh penggarap tanah menjadi sumber daya satu-satunya yang dapat memelihara kehidupan golongan masyarakat lainnya.
Lalu menurut Turgot, menambahkan modal secara lipat ganda belum tentu hasil produksinya sama dengan lipat ganda dari modal. Turgot juga mengungkapkan bahwa besar kecilnya imbalan jasa bagi pengguna tanah, yaitu tingkat sewa tanah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mutu lahan yang digunakan pada kegiatan produksi yang bersangkutan. Luas tanah dengan mutu yang baik sangat terbatas keberadaannya. Dalam peningkatan produksi pun memerlukan tanah yang luas. Percuma jika tanah tersebut kualitasnya rendah, maka berlakulah teori sewa lahan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Ibrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sewa lahan menurut Mahjab Klasik. Mahjab Klasik ini para pemikir dari Mahjab ini yaitu diantaranya ada Adam Smith, ada David Ricardo, lalu Thomas Robert Malthus. Teori sewa lahan dalam Mahjab ini saling berkaitan dengan yang lainnya dan mengandalkan beberapa pengertian dasar yang telah dipaparkan oleh para tokoh Mahjab psikiokrat. Menurut Adam Smith yang terkenal dengan karyanya yang berjudul The Wealth of Nations, pembayaran uang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi adalah upah, sewa, dan laba. Mengenai sewa, Smith berpendapat bahwa sewa pada hakikatnya merupakan suatu harga monopoli. Lalu selanjutnya, luas tanah yang subur yang dibutuhkan itu jumlahnya terbatas. Lalu para pemilik dapat menarik bayaran tertentu pada para pemakai. Dan menurutnya, sewa itu bukan merupakan upah tenaga kerja maupun balas jasa bagi para pemilik modal atau investor. Selanjutnya, dalam beberapa pemikiran, Adam Smith telah mengungkapkan bahwa imbalan jasa untuk penggunaan lahan tidak dianggap sebagai faktor yang menentukan harga, melainkan sewa lahan merupakan unsur residual atau sisa hasil dari harga barang tersebut. Bagian residu itu jatuh pada dan dinikmati oleh pemilik atau penguasa tanah. Menurutnya, sewa lahan bukan merupakan komponen dalam biaya produksi yang menentukan harga barang, melainkan tinggi rendahnya upah yang menjadi faktor yang menentukan tinggi rendahnya harga barang. Hal ini, Adam Smith mengandalkan pemikiran yang telah diungkapkan oleh Turgot sebelumnya, yang juga ditunjukkan dengan perbedaan mutu lahan di antara berbagai bidang lahan yang digunakan dalam proses produksi. Menurut Smith, tingkat sewa lahan ditentukan oleh lahan yang subur atau tingkat kesuburan lahan tersebut. Selanjutnya, teori sewa lahan menurut Malthus. Malthus sendiri menyumbangkan suatu konsep yang menjadi alat analisis utama dalam teori klasik, yaitu tambahan hasil yang semakin berkurang. Ia mengembangkan teori tersebut dalam kaitannya dengan masalah tanah. Sebidang tanah tertentu akan menghasilkan lebih banyak dengan menggunakan pupuk dan tenaga kerja, tetapi sampai pada titik tertentu tidak menguntungkan lagi menambah pupuk dan tenaga kerja tersebut untuk meningkatkan produktivitas tanah. Kenaikan biaya lagi tidak akan menambah hasil secara proporsional, bahkan jika biaya ditambah terus-menerus, hasilnya malah akan berkurang. Imbalan jasa bagi penggunaan lahan dalam proses produksi dikaitkan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan permintaan yang semakin meningkat terhadap sumber daya produksi untuk mempertahankan kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga lahan yang diperlukan, sedangkan lahan yang subur semakin terbatas. Namun permintaan dan kebutuhan terus mendesak sehingga mau tidak mau tetap menggunakan lahan yang mutunya semakin menurun ataupun tingkat kesuburannya semakin berkurang. Lalu tokoh lainnya dalam teori sewa lahan menurut Mahjab Klasik yaitu adalah Ricardo. Ricardo sependapat dengan Smith dan juga Turgot. Dia juga menguraikan lebih lanjut dari penjelasan Smith dan Turgot. Ia berpendapat seandainya tanah berlimpah ruah jumlahnya seperti halnya udara, maka setiap orang asal mau mempunyai tanah dan pasti tidak ada harganya nanti. Tanah akan menjadi barang bebas. Menurut Ricardo, begitulah asal mulanya. Para petani yang pertama tentu memilih lahan yang paling subur terlebih dahulu. Akan tetapi setelah lahan subur tersebut itu habis, maka orang akan mengambil lahan yang tidak begitu subur. Semenjak itu, lahan yang subur mempunyai harga yang lebih mahal karena tiap jengkal dari lahannya subur itu menghasilkan lebih banyak tanaman yang
ditanam oleh para petani tersebut, maka harga lahan tersebut akan terus meningkat. Lahan yang paling tidak subur akan diolah menjadi lahan pertanian hanya jika hasilnya dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan untuk menggarap lahan tersebut. Lalu dalam teori dari Ricardo tentang sewa lahan, Ricardo menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Ada yang subur, kurang subur, hingga yang tidak subur sama sekali. Semakin rendah tingkat kesuburan tanah, jelas semakin tinggi pula biaya rata-rata yang dikeluarkan petani tersebut untuk mengurus atau mengolah lahan tersebut. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, maka keuntungan tanah menjadi semakin kecil pula. Dari penjelasan tersebut, maka adalah hal yang wajar jika sewa untuk tanah yang lebih subur lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang kurang subur. Ricardo juga menyatakan bahwa meningkatnya sewa lahan adalah sebagai akibat kesulitan untuk menyediakan lahan dan pangan bagi penduduk yang semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhalisatul Rayatul Jannah akan melanjutkan penjelasan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sewa tanah sekarang. Teori tentang sewa tanah mengalami perubahan hingga sekarang sampai mempunyai definisi yang jelas. Tanah mempunyai opportunity cost dalam pemanfaatannya. Penguasaan tanah dapat menunjukkan status sosial, ekonomi, dan politik seseorang. Selain itu, tanah berfungsi sebagai faktor produksi pada berbagai aktivitas ekonomi. Sumber daya tanah ini digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, tanah ini adalah sebagai bentuk bahwa seseorang itu mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi biasanya. Dan bisa digunakan juga sebagai faktor produksi pada berbagai aktivitas ekonomi manusia. Nah, di sini ada menurut salah satu ahli, yaitu Heinrich van Thunen. Dia adalah seorang ekonomi Jerman yang membahas hubungan lokasi dan sewa tanah, bahwa economic range sebidang tanah akan semakin kecil jika semakin jauh jaraknya dengan tanah tersebut ke pusat kegiatan ekonomi. Maksudnya itu yaitu di sini contoh kecilnya saja, yaitu apabila si lahan tersebut itu jauh dengan pusat kota, maka harganya akan semakin rendah dibanding dengan tanah atau lahan yang berada di sekitar atau di area pusat kota. Sewa tanah juga merupakan konsep penting dalam ekonomi sumber daya tanah. Istilah sewa dapat mempunyai arti kontrak rent atau pembayaran penyewaan ke. Sewa tanah merupakan konsep penting dalam ekonomi sumber daya tanah. Istilah sewa dapat mempunyai arti yaitu kontrak rent atau pembayaran yang penyewa ke pemilik tanah, dan pemilik tanah melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada economic range atau land range, yaitu sulfur usaha. Besarannya economic range akan sangat bergantung pada yang pertama, yaitu jenis penggunaan tanah. Maksudnya tanah tersebut itu akan digunakan sebagai apa dan akan dijadikan sebagai apa. Misalkan digunakan sebagai nantinya dibangun sebagai hotel atau hanya digunakan sebagai kebun saja dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, dalam hal pertanian tergantung pada kesuburan tanah. Apabila tanah tersebut akan menjadi lahan pertanian, kita juga harus lihat apakah tanah tersebut mendukung atau tidak. Yang ketiga yaitu teknologi yang dipakai, dan yang keempat adalah aksesibilitasnya. Ditinjau pula dari aspek ekonomi, pemanfaatan tanah dikatakan efisien jika tanah menghasilkan range yang tinggi. Tanah itu akan dikatakan efisien apabila mempunyai daya guna atau dipergunakan
dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Besarnya sewaan tanah mencerminkan pula land value besarnya tergantung pada kesuburan dan lokasi tanah ke pusat ekonomi dan produksinya di pasaran. Nah, dengan jarak yang semakin jauh maka biaya transportasi semakin tinggi, yang artinya semakin jauh lokasi tanah dari pusat ekonomi akan semakin kecil ekonomi reach-nya. Yaitu penjelasannya, apabila lahan atau tanah tersebut lokasinya jauh dari pusat ekonomi, maka harga lahan tersebut atau harga tanah tersebut akan semakin kecil. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mungkin hanya segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Terima kasih.